online Tara. Teman anak raja. Shalom teman-teman, semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, nggak berasa banget kita sudah berada di bulan Desember. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, Kak Ruby punya satu pengumuman. Tanggal 26 Desember 2021, kita akan sama-sama merayakan Natal dengan tema Christmas in the Jungle. Yuk, kita sama-sama ajak teman-teman kita untuk nonton sama-sama di channel YouTube Tara jam 10.15 pagi. Nah, sekarang kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Tara! Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita belajar dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Katakan tinggi-tinggi. tinggi-tinggi dalam surga terserah Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Adik-adik kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita bersyukur. Yesus baik banget. Lahir ke dunia. Yesus ku rasakan selalu.
rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Hari ini kakak akan bercerita tentang dua kerajaan. Orang-orang menyebutnya kerajaan hitam, dan rajanya disebut Raja Hitam karena sangat kejam. Jika ada orang yang bersalah tanpa diadili, akan dihukum dengan sangat kejam. Kerajaan satunya disebut Kerajaan Putih. Rajanya disebut Raja Putih yang terkenal baik hati, bijak, dan adil. Jika ada yang bersalah, orang tersebut akan diadili dan dihukum dengan adil sesuai kesalahannya. Karenanya, Raja Putih sangat dicintai rakyatnya. Semua hidup damai sejahtera dan makmur. Raja Hitam sangat iri dan membenci Raja Putih. Raja Hitam merencanakan yang jahat. Dia tahu Raja Putih mempunyai seorang anak laki-laki yang dipanggil pangeran yang sangat menyukai buah-buahan. Karena itu, Raja Hitam membuat kebun di perbatasan kerajaan yang ditanami banyak pohon buah-buahan dan berharap pangeran tertarik dan mengambil buah di kebunnya. Pangeran memang setiap hari melihat dari jauh buah-buahan yang ada di kebun kerajaan hitam. Sampai suatu hari, pangeran ingin sekali mencicipi buah-buahan tersebut dan diam-diam mendekati dan memetiknya. Dengan kata lain, pangeran mencuri. Tentara kerajaan hitam yang diam-diam mengawasi langsung menangkap pangeran dan membawanya menghadap Raja Hitam. Raja Hitam tertawa puas. Rencana untuk menjebak pangeran berhasil dan akan menghukum pangeran dengan hukuman mati. Raja Putih yang sangat mencintai pangeran sangat bersedih mendengar kabar buruk tersebut. Penasehat raja mengusulkan untuk menyerang kerajaan hitam dan membebaskan pangeran. Tentu saja Raja Putih yang baik hati tidak mau berperang yang akan membuat banyak korban jiwa. Dan sebagai raja yang adil, Raja Putih tahu bahwa anaknya telah melakukan kesalahan, yaitu mencuri, dan memang harus menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan hitam. Raja Putih yang baik hati tidak bisa tinggal diam. Dia pun melepas jubah dan mahkota kerajaannya dan menyamar menjadi rakyat biasa. Lalu di tengah malam menyelinap ke kerajaan hitam, menuju penjara tempat pangeran ditahan. Tentara yang menjaga pangeran ternyata sedang minum-minum dan mabuk. Raja Putih berhasil mengambil kunci dan menyelinap ke penjara pangeran. Lalu pangeran disuruhnya pulang. Sementara Raja Putih menggantikan anaknya di dalam penjara untuk menerima hukuman mati. Itulah bukti kasih seorang ayah, tetapi juga bukti keadilan seorang raja. Nah adik-adik, demikian juga Allah itu kasih, sangat mengasihi manusia, tetapi Allah juga adil, bahwa perbuatan dosa harus dihukum. Dan iblis yang jahat selalu ingin agar manusia hidup di dalam dosa, supaya bisa dihukum di neraka selamanya. Karena itu, jalan satu-satunya untuk membuktikan kasih dan keadilannya, Tuhan Yesus turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, lalu mati disalib untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan dan dilayakkan bisa masuk
ke surga. Di kota kecil Nazaret adalah seorang wanita yang bernama Maria. Dia belum menikah, tetapi telah bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam Maria yang diberkati, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut, karena engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namai bayi itu Yesus, dan dia akan menjadi raja untuk selamanya." Lalu kata Maria, "Bagaimana itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata malaikat, "Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Karena itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Maria pun berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan dan kehendak Tuhan." Lalu malaikat itu pergi. Maria pun memuji-muji Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan akan memberikan juru selamat yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya, dan Maria merasa mendapat kasih karunia untuk menjadi ibu dari sang juru selamat. Kemudian mengandunglah Maria, dan tentunya membuat Yusuf sangat kaget dan bingung karena Maria hamil padahal mereka belum menikah. Agar menjaga nama baik Maria, Yusuf dengan diam-diam akan meninggalkan Maria. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah Roh Kudus. Namai bayi laki-laki itu Yesus. Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Yusuf pun taat mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya, yaitu bayi Yesus yang kita peringati sebagai Hari Natal. Adik-adik, mengapa Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang tinggal di surga mau turun ke dunia dan tumbuh di rahim Maria jadi bayi kecil? Jawabannya ada di Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah tidak mau manusia dihukum di api neraka karena dosa. Jadi, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Karena itu, bersyukurlah kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang minta pengampunan, maka dosa-dosa kita dihapuskan dan nanti bisa hidup kekal di surga. Lalu bagaimana jika adik-adik berbuat dosa lagi? Tentunya Allah sedih, tetapi tidak membuat Allah jadi tidak mengasihi kamu lagi loh. Allah membenci dosa kamu, tetapi Allah tetap mengasihi kamu. Karena Allah bukan sekedar mempunyai kasih, tetapi Allah adalah kasih. Jadi Allah tidak bisa tidak tetap akan mengasihi kamu. Wow, luar biasa. Kita patut bersyukur. Allah kita adalah kasih. Dan tentunya jangan berbuat dosa yang membuat Tuhan Yesus sedih. Sekarang kita berdoa yuk dan bilang sama Tuhan Yesus kalau kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Meskipun saya manusia berdosa,
tetapi Engkau tetap mengasihi, karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia yang percaya kepadamu, sehingga bisa selamat dan masuk ke surga. Thank you Jesus, I love you. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nama kakak Kak Winda. Kakak akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak ulangi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat menghafal adik-adik. Mari membuat aktivitas edisi Natal. Teman-teman, sekarang sudah bulan Desember, yang artinya sebentar lagi akan Natal. Yuk, mari kita membuat pohon Natal. Ayo, mari kita buat. Bahan yang kita perlukan: kertas karton atau buffalo, kertas warna, kertas berwarna kuning yang akan kita bentuk menjadi bintang, monte-monte atau bola-bola, double tip, lem, dan gunting. Kertas warna yang kakak gunakan ada 14 x 14. Lalu kita bagi menjadi 3 seperti ini. Setelah itu kita gunting satu bagian dan satu lagi kita lipat, lalu beri jarak sebesar 1 cm. Kemudian adik-adik gunting kecil-kecil seperti video ini. Setelah sudah, kita gulung menjadi seperti ini. Setelah itu, kita beri double tip di bagian sebelah sini. Kita buat beberapa buah ya. Selanjutnya, kita ambil kertas karton atau kertas buffalo dan kita beri double tip. Lalu kita gulung dan kita buat seperti corok es krim. Lalu kita gunting di bagian sini. Nanti sisa kartonnya jangan dibuang dulu ya. Sisa karton yang tadi kita gunting berbentuk persegi panjang. Kemudian rumbai-rumbai yang tadi sudah kita buat, kita tempelkan seperti ini. Adik-adik ikuti video ini ya. Adik-adik ambil bintang yang sudah kita buat dan kita tempelkan di atas ujung pohon Natalnya. Dan tempelkan di kedua sisi. Setelah selesai, ayo kita hias pohon Natal kita.
Adik-adik boleh menggunakan manik-manik atau monte-monte atau apapun yang adik-adik ada di rumah ya. Sisa karton yang tadi adik beri double tip dan gulung seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, sudah jadi deh pohon Natal kita. Selamat mencoba. Sekian ibadah online hari ini. Ingat, Allah adalah kasih. Ajak dan kasih link ibadah online ke teman-teman yang lain ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tara!